Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mentor dan teman-teman 2021. Malam hari ini adalah malam terakhir kita mentoring pelatihan Coordinator 4 dan pertemuan terakhir kita belajar ngoding dan teman-teman nanti selanjutnya belajar mandiri ya. Oke, hari ini kita belajar Coordinator 4 yang keberapa nih? Yang kesekian kali. Kemarin sudah belajar connect database, controller, sama view tampilannya. Nah, sekarang kalian akan belajar tentang model yang berhubungan langsung dengan database nih. Nah, mungkin itu aja ya pembukaan, langsung aja gak? Dimulai gak? Raga ada Raga. Ada. Tes, apakah suara saya terdengar? Kedengeran, Kak. Oke, langsung aja kita mulai. Kakak akan menjelaskan tentang model yang berhubungan langsung dengan database. Dengan database dari project yang akan dibuat. Di sini kakak akan jelasin contoh dari project yang ada di web programming Unpas ya. Sebelumnya mohon maaf, kakak nggak on cam karena takut sinyalnya drop kalau on cam. Sebentar ya. Share screen-nya sudah terlihat? Udah, Kak. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Udah, Kak. Udah, Kak. Oke, langsung saja.
kakak bakal jelasin mengenai model dan pakai projectnya yang ada di web programming Unpas. Jadi sebelumnya kalau untuk mengikuti dari video-video pembelajaran yang ada di programming Unpas sebelum masuk ke model, kalian harus sudah menyelesaikan sampai dengan view dan view layout. Kemudian setelah itu baru masuk ke model. Nah, untuk model sendiri itu dia berhubungan langsung dengan database. Nah, untuk di model ini kita pertama harus membuat controllernya terlebih dahulu. Controller dari model ini kakak pakai comic.php. Kemudian setelah kalian bikin daripada controllernya itu, jangan lupa untuk bagian kelasnya ini kalian selalu sesuaikan dengan nama filenya. Misalkan comic.php untuk model, untuk controller si model, di kelasnya ini ditulis juga model komik sesuai dengan nama modelnya. Selanjutnya, setelah kalian membuat controllernya, untuk bagian indeksnya, kalau kalian sudah masuk di WPU sampai view layout, dia template-nya itu akan mengikuti dari yang ada di layout.php. Kemudian tinggal di-extend saja di bagian sini. Di this extend layout garis miring template. Nah, untuk membuat modelnya, kita lihat pada di web kode igniter-nya di bagian modeling data, kemudian using kode igniter model. Nah, di sini banyak panduan atau dokumentasinya mengenai modelnya. Terus juga setelah itu kalian harus cek dulu di phpMyAdmin, pastikan untuk membuka phpMyAdmin itu bisa jalan karena kita akan membuat database-nya juga di phpMyAdmin ini. Kalau untuk database-nya dari pembelajaran yang WPU di sini ada kita bikin, nanti caranya kalian create new. Nah, kemudian di sini seperti biasa kalian masuki nama database-nya. Setelah sudah, di sini kakak bikin nama database-nya CI4 app new. Kemudian setelah itu bikin tabel dari database-nya. Nah, tabel database-nya ini kakak pakai 8 tabel. Bisa dilihat di dalam strukturnya. Ada ID, judul, slug, penulis, penerbit, sampul, create add, dan update add. Ini untuk isi database yang berdasarkan pembelajaran dari web programming Unpas. Nah, kemudian untuk kita mengkoneksikan database kita,
Untuk kita mengkoneksikan database kita lihat di bagian env. Kalau kalian sudah selesai sampai view layout dan masuk ke model, di env-nya ini di bagian database ini pasti dia masih di komen semua di ininya, di codingannya. Untuk menjalankannya dilepas dulu komennya. Kemudian di sini kan ada terdiri dari hostname, database, username, password, dan lain-lain. Pokoknya yang di bagian database ini di line 40 sampai 45 diaktifin semua. Selanjutnya untuk nama database-nya kita sesuaikan dengan yang ada di phpMyAdmin yang sudah dibuat tadi. Yang sudah kalian buat. Kalau di kakak nama database CI4 AppNew, maka di sininya juga harus sama. Jadi nama database-nya menyesuaikan apa yang kalian buat nama database-nya. Itu yang penting, jangan sampai salah. Ini untuk username isi root dan passwordnya dikosongin aja kalau untuk pakai exam. Kalau untuk pakai mum, kalian isi root juga. Itu ya. Terus jangan lupa base URL-nya dicek lagi harus sudah sesuai. Localhost 8080 sesuai yang kalian gunakan. Nah, selanjutnya untuk di bagian view-nya kita seperti biasa menggunakan Bootstrap saja. Untuk Bootstrap-nya kita pakai Bootstrap yang table. Nah, kita pakai Bootstrap yang pertama. Kita copy aja. Nanti dimasukkan di indeks PHP pada bagian folder komik di bagian view ya. Kita masukkan di sini. Sepertinya sedang azan. Kita break dulu sebentar ya.
Oke, kita lanjut lagi ya. Sudah tampil belum share screen-nya? Halo? Udah. Sudah ya? Sudah, Kak. Apa Kak? Putus-putus Kak? Oh, udah tampil Kak? Oke. Bisa kita masukkan bootstrap tadi. Kita akan membuat bagian view-nya. Di sini ada kolom sampul, judul, sama aksi. Jadi kita buat ada 4 kolom. Ini untuk nomor, sampul, judul, aksi. Nah, terus sebentar dulu ya.
Enggak, sorry Kak, tadi batas mana ya? Aku lanjutin deh ya. Oke, oke. Sampai yang view dit. Aku lanjut. Oke, oke. Aku lanjut deh ya. Nah, baru download yang punya Kak Raga tadi. Yang ini ya Kak. Halo Kak. Tadi di bagian view yang komik indeks komik di bagian view. Ini ya. Oke, bentar. Oke. Ini view-nya komik, komik, controller, komik, komik. Namanya harus sama ya. Komik, controller, komik, indeks. Karena dia indeks jadi kosong aja Bapak. Nah, untuk nyambungin model atau database-nya itu ke controller itu tadi Kak Raga udah ya pakai ini ya. Pakai disk comic model, terus harus ada ini dia ngarahinnya itu ke folder app folder app ini, terus ke model ini terus ke comic model yang ini. Nah, nanti dia nyambungnya ke sini nih. Ini tabelnya, tabel komik nih. Tabel komik itu dari sini. Ini tabel komik, ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kolom. Nah, untuk nampilin datanya itu teman-teman harus buat dulu nih. Tadi udah nyambungin ya. Disambungin biar nyambung ke sini. Setelah itu dikasih variabel nih yang menunjukkan bahwa ini nih tabel komik model. Nih kayak gini. Dan ketika udah kayak gini, kita mau ngirim suatu data dari database yang ini nih, mau kita kirim ke sini nih. Ini kan kosong ya, kosong. Nah, kita mau ngirim data ini nih, data 1, 2 data ini mau kita kirim nih ke sini. Nah, cara ngirimnya setelah kita connect tadi, kita bikin variabel nih. Kita bikin variabel misalnya data apa ya? Data komik nih, misal data komik sesuai dengan nama tabelnya. Misal data komik. Data komik ini isinya itu apa? Isinya itu dari sini nih. Dari sini saya copy. Nah, dari komik model ini mau kita ambil apa? Mau kita ambil semuanya. Jadi find all.
Jadi kita cari semuanya. Nah, kalau kita Vardam ya, kalau kalian di PHP itu ada yang namanya Vardam. Nah, kalau kita Vardam, nih data komiknya itu ada nih di sini. Ini data komiknya. ID 1 gitu. Ini ID 1, isinya judul, namanya Naruto. Nah, kayak gitu. Nah, jadi datanya ini udah ada kayak gitu. Nah, kalau mau dipercantik pakai C4 melihat datanya, ada yang namanya function DD. Biar ini sama kayak ini tadi. Vardam lalu dai kan. Nah, kalau DD ini langsung disingkat ya. Vardam langsung dai. Jadi dia digabungin kayak gitu. Jadi ini sama aja. Kita hapus yang ini, kita pakai yang bawah aja. Setelah kita save, nah datanya nih nanti bagus nih kelihatannya nih. Nanti ada sama nih kayak tampilan tabel di sini. Jadi sama. Nah, kita mau tampilin nih. Kita mau tampilin ke view kita, ke tampilan kita. Ke sini. Sini tadi nih. Oke nih, caranya kita kirim dulu data komik ini, kita kirim ke view-nya, ke view ini. Cara ngirimnya pakai yang ini, data ini. Nah, data ini nih isinya tadi ada title. Nah, terus kita tambahin nih. Kita tambahin misalnya apa nih? Komik misalnya. Komik itu, variabel komik itu kita isi sama data komik. Nah, kalau udah kayak gini, dia udah kekirim di sini nih. Udah kekirim ke tampilan ini. Jadi tinggal kita tampilin aja. Cara nampilinnya sama kayak kalian belajar PHP kemarin, pakai for each. For each apa? For each komik. Kenapa pakai komik? Karena kita ngirimnya tadi pakai nama komik ini. Jadi komik yang ini harus sama yang ini. Kalau S-nya itu terserah mau isi apa, mau isi kayak gini terserah. Jadi dia bacanya kayak gini. $komik sebagai apa gitu. Kalau bahasa Inggrisnya kan S itu sebagai gitu. Sebagai apa. Nah, biar dipersingkat kita tulis saja K kayak gitu biar singkat. Terus ini kita taruh ke bawah. Kita bikin sintaks PHP baru terus tutup. Nah, ini kan udah ada nih. Udah ada datanya. Coba kita tampilin pakai TR, kita belajar kemarin itu pas HTML. Nah, cara nampilinnya kita PHP echo. Kalau kalian kemarin kan pakai echo. Nah, sebenarnya kalau udah pakai PHP versi atas itu yang ini bisa disingkat nih, bisa disingkat jadi sama aja kayak PHP echo. Jadi PHP echo ini bisa disingkat jadi sama dengan itu udah update-kan dari PHP-nya. Jadi terserah mau pakai kakak. Oke, kakak jelasin pakai 2 versi ya. Ini pakai PHP echo dulu. Terus kita tampilin $K. Nah, $K ini yang mana nih mau kita tampilin? Mau ID, judul, slug, atau penulis, atau dan lain-lain nih. Misal nih, kakak mau tampilin penulis saja nih. Nah, harus ada apa ya namanya? Ini nih spesifikasinya lagi. $K mau tampilin apa? Penulis. Nah, jadi penulis ini harus sesuai dengan yang di sini nih. Nama kolomnya. Penulis nih. Nah, setelah kakak save, nih nanti yang muncul penulis aja nih. Penulisnya tadi Masashi Kishimoto nih, yang ini, kayak gini, kayak gitu. Nah, karena kita ada berapa kolom nih, ada 1, ada 2, 3, 4. Nah, ada 4 kolom ya. Nah, terus kita bikin TD-nya 4 juga karena TH-nya 4, kita bikin TD-nya 4 juga. 1, 2, 3. Nah, jadi 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, kita tampilin nih, misal
yang satu ini kan dia berhubungan sama yang satu yang ini ya. Nah, ini kan apa nih? Ini kita tulis aja nomor. Nih, nomor ini kita kosongin dulu nih. Kita kosongin dulu. Terus sampul. Sampul itu kita tampilin yang ini ya. Kita ganti aja. Ini sampul ganti penulis. Nih, ini yang kedua kita tampilin penulis juga. 1, 2 penulis. 1, 2 penulis. Oke. Selanjutnya judul nih. Judul kita tampilin ke sini juga. Nah, tadi kan kakak pakai PHP Echo. Nah, ini bisa dipersingkat jadi sama dengan aja seperti yang kakak bilang tadi. Jadi bisa langsung K sama dengan judul nih, kan judul. Jadi judul juga. Oke, kita lihat dulu. Jadi dia muncul juga nih. Yang tadi kosong, yang nomor tadi kosong karena kita kosongin di sini. Terus penulis ada. Terus judul ada. Terus aksi. Nah, aksi ini biasanya diisi button atau tombol nih. Terserah mau pakai A atau apa. Nih, muncul dia. Judul, penulis. Nih, misal nomor nih. Kalau nomor kita seperti yang kita belajar JavaScript kemarin, logikanya sama. Kita bikin variabel nomor sama dengan 1. Terus kita tampilin nih nomor ini. Terus di bawahnya kita tambahin $nomor plus biar nomornya berubah. Jadi ketika ini diulang nomor sama dengan 1 dulu ditampilnya. Terus nambah nih nomornya jadi 2, dia balik lagi ke sini, ke bawah lagi, nomor lagi nih ketemu nomornya tadi udah tambah nih, udah nambah dari bawah jadi 2. Nah, nanti ke bawah lagi dia ngecek lagi. Kalau udah habis, udah selesai gitu. Jadi udah ada nomornya 1, 2. Kalau kakak lihat teman-teman kemarin masih pakai ID ya, masih pakai kayak $K sama dengan ID. Kalau ID-nya kakak ubah jadi 5 di sini, ini akan berubah juga jadi 5. Jadi teman-teman usahain jangan pakai ID kalau di penomoran, pakai $nomor sama dengan 1, terus ditampilin nomornya berapa, terus dikasih increment atau penambahan nomornya. Jadi dia 1, 2. Nanti kalau ada data lagi dia nambah 3, 4, 5 seterusnya. Kalau ID dia nanti ada yang kelewat gitu. Oke nih, ini kan termasuk ke dalam read ya. Kalau kalian udah belajar PHP, ini kan termasuk ke dalam C. Kalau C itu root ya. Create, read, update, delete. Nah, dari root ini kan kita udah nampilin ini. Nah, udah nampilin ini, namanya itu read nih. Read udah selesai. Nah, selanjutnya kita masuk ke create dulu nih. Kita input atau kita nambahin atau kita ngebuat data. Kita membuat data lagi nih. Kita masukin data yang ketiga, keempat, dan kelima. Nah, caranya teman-teman harus ngarahin dulu ke tampilan baru untuk kita ngisi datanya nanti. Nih, misal kakak buat ini index, terus kakak buat create PHP. Oke. Terus kakak di sini kakak bikin function baru, public function create aja. Tambah data. Tambah aja ya. Nah, terus kakak return new
return view, terus foldernya folder komik, terus namanya create, terus folder komik namanya itu create. Nggak pakai extension PHP lagi, nggak pakai titik PHP lagi. Jadi langsung aja komik create. Nah, nanti ketika kakak ngaksesnya dari sini, misalnya komik tambah. Komik ini dari controller tadi nih, controller ini nih, nama controllernya, controller komik. Nah, komik ini di sini, terus tambah itu dari sini nih, nama functionnya. Nah, ketika kakak arahin ke tambah, kan masih kosong. Kenapa kosong? Karena ya tampilannya masih kosong nih, create ini masih kosong, HTML-nya nggak ada. Nah, kita copy aja ini nih. Terus kita push tabelnya. Nah, ini kan bentar. Ini harus dikirim dulu data ininya, judulnya. Ini kan tampilan yang si create tadi ya, yang tampilan ini nih. Ini kita ganti namanya jadi form tambah. Nanti dia berubah form tambah. Nanti kita bikin sebuah form nih, yang kayak teman-teman PHP kemarin kita cari di ini aja ya, dari Bootstrap aja. Kalau Mas bingung, ini aja, bikin input langsung aja, input type text, name-nya placeholder dulu, placeholdernya misal tadi apa ya, penulis ya. Kita kasih label, ini kan udah ada nih formnya nih, penulis. Nah, kita tambahin label di sini, penulis sama bikin bahwa ini penulis. Terus kita bikin lagi, kita kasih div aja ya biar agak rapi. Nih, ini kan udah nih nulis, terus ada apa lagi nih, judul slide. Oke, kita copy. Ini ada 3 ya, ada 3. Terus kita ganti yang ini jadi judul, ini jadi slide. Nih, udah ada judul, ada slide, ada penulis, terus penerbit. Oke, kita 4 ini aja dulu ya, 4 aja biar nggak banyak. Nah, jadi ketika udah di sini, teman-teman kan ini kan namanya form ya. Semua ini kan harus dibungkus sama form. Nah, jadi kita bungkus dulu ini formnya. Sini kita bikin form. Nah, terus tutupnya ini kita taruh di bawah nih, di bawah sini. Di bawah sini nih.
Kalau di ini. Nah, terus kita kasih tombol nih biar bisa di-insert. Biar ada ketika kita ngisi nih, misalnya judul Deo, misalnya slide-nya Deo, penulisnya 123 misal, penerbitnya saya. Nah, ini kan cuman ngetik aja, kita nggak ada tombolnya, nggak bisa nginput kita. Jadi kita harus kasih tombol. Tipenya harus submit. Kalau form itu harus submit. Terus kita kasih kelas dulu biar terus kita namain siapa nih, input. Nih, nanti ada tombolnya input nih. Ketika udah ada, teman-teman harus ngarahin dulu nih. Ketika dipencet, tombol ini dipencet, itu ngarahin kemana nih? Ngarahin kemana? Nah, ngarahinnya ke sini nih. Kita arahin lagi, kita balikin lagi nih. Dari view, ini kan dari view nih. Kita balikin lagi ke controller. Kita balikin lagi ke sini nih. Ke komik ya. Controller komik. Nah, kita kembaliin ke controller komik nih. Kita tulis, kita balikin dulu ke C4-nya. Tulis base URL. Jadi base URL ini sama kayak yang di INV tadi nih. Ini nih, base URL-nya yang ini nih. Nanti dia balik dulu ke localhost ini. Gitu. Dia balik dulu ke localhost, terus kita arahin nih. Kita arahin ke controller yang namanya commit. Terus nama metodenya apa nanti? Untuk kita input tadi metodenya apa? Nah, metodenya belum kita buat nih. Kita misal aja nih metode atau functionnya itu apa ya? Input data. Nah, ini kan input data ya. Kita buat dulu nih di sini. Bikin function baru namanya input data. Nah, yang dikirim tadi apa aja nih? Yang dikirim tadi ada judul, ada slide, ada penulis, ada penerbit. Nah, dari controller yang ini harus nangkep dulu nih. Kita harus kasih name-nya dulu nih, name. Semuanya harus dikasih name dulu. Dikasih identitas. Nangkepnya itu melalui apa? Melalui name ini. Nah, ini name-nya judul. Name judul kita tangkap di sini. Judul. Nangkepnya kayak gini, kita bikin variabel judul misalnya. Kalau kalian di PHP kan kayak gini ya, judul. Nah, kalau di CI bisa juga kayak gini, tapi bisa juga kayak gini nih. Namanya judul. Nama judul ini didapat dari name tadi, name yang kita buat di sini. Yang ini nih. Ini judul, koma. Terus kita nangkep apa lagi nih? Ada apa lagi? Ada yang namanya slide. Kita bikin slide, terus kita bikin penulis di sini. Terus kita bikin penerbit. Nih, name-nya kita ambil semua di sini. Ada slide, ada penerbit, penulis. Ada slide, penulis, penerbit. Oh, kurang nama function. Nanti dia nangkap nih kakak buktiin dari sini.
Nih, misal kita isi apa nih? Deo misalnya, terus Alif, terus siapa lagi? Ahmad, sama Raga nih misal. Ini kan Deo, Alif, Ahmad, Raga nih. Nanti ketika di input, nih dia muncul ini. Tadi judulnya apa nih? Judulnya Deo yang di input. Terus Alif, slide-nya Alif, terus penulisnya Ahmad, penerbitnya Raga nih. Nah jadi dia sesuai nih, udah sesuai nih. Udah sesuai nih sama kayak ini tadi. Misal kita ganti Alif 1, slide-nya nanti Alif 1 nih. Ketika udah diganti, kita udah tangkap tadi, udah kita tangkap di sini, judulnya udah ditangkap. Nah selanjutnya kita masukin ke database nih. Cara masukin database-nya kayak gimana Kak? Nah kalau berhubungan database sama kayak kita tadi nampilin data, kan berhubungan dengan database itu harus pakai model. Nah ini kalau mau input data kita panggil dulu model, comic model. Comic model itu yang mana Kak? Yang ini tadi nih, yang di atas. Comic model kita panggil dulu nih modelnya. Sama kayak kita nampilin tadi. Ini kita nampilin pakai comic model juga. Terus kita cari semua data. Nah, kalau input data, kita panggil juga nih. Kita panggil juga comic model. Terus kita mau insert nih. Kita mau masukin. Nah, kalau mau masukin dia kayak gini, insert. Nah, data apa aja yang mau kita masukin? Oke, sesuai tabel. Ini sesuai tabel dulu. Sesuai kolomnya. Misal judul nih. Judul kakak isi judulnya itu. Kakak isi sebagai judul. Terus lagi nih, slide. Kakak isi sebagai slide-nya. Slide yang ini. Slide yang ini nih dari database. Nah, kalau slide yang ini dari sini. Dari sini dari mana Kak? Dari yang kita input tadi. Nah, nanti yang database ini nyimpan yang kita inputin kayak gitu. Nah, kita lanjut ke penulis. Sama kita tulis penulis, terus selanjutnya itu penerbit. Masukin ke penerbit. Nah, ini kan terlalu panjang ya kalau teman-teman ini. Nah, bisa kita bikin variabel aja nih. Variabel misalnya data input. Dibikin data input itu yang ini nih, biar gak panjang. Nih. Terus insertnya kita isi apa? Kita isi data input ini tadi. Gitu. Jadi sama aja. Kalau mau pakai yang ini gak apa-apa. Kalau mau panjang kayak gini gak apa-apa. Atau dipermisalkan dengan cara kalian bikin variabel kayak gini. Sama aja. Gitu. Mau yang panjang ini taruh di sini atau kayak gini aja, boleh, bebas, terserah. Nah, nanti ini nih kita udah insert data. Oke, kita cek nih. Oke, kakak refresh dulu. Ini kan masih 2 data ya, masih 2 data nih. Nih ketika kakak insert nih, misalnya judulnya apa? Squid Game. Nama slide-nya Squid Game. Terus nama penulisnya BTS, penerbitnya Korea misalnya. Nih ketika kakak input, nih dia ngirim dulu nih database exception. Nah ada error nih, katanya allow field must be specified, katanya harus spesifikasi lagi data yang mana. Ini karena kita belum ngasih tahu ke modelnya, ke database-nya. Kalau kita mau ngisi nih, kita harus isi dulu nih. Nih kita isi yang mau kita input tadi apa aja? Judul, slide, penulis, penerbit. Judul, slide, penulis, penerbit. Nih, ketika kita data 4 ini boleh diinput. Kalau bukan 4 data ini jangan diinput kayak gitu. Jadi dia ada gerbangnya gitu. Nah, ketika input nih. Nih, ini kan kosong aja ya. Kosong, nggak ada error. Nah, itu karena datanya udah masuk nih.
Nah, datanya udah masuk nih tadi. Udah masuk ke sini. Nah, tapi kok kosong Kak kayak gitu. Nah, karena kenapa? Karena kita belum ngarahin ke view-nya. Nih, kita arahin dulu nih ke view. Return view. Terus kita mau ke comics index. Ke comics index. Terus kita kirim data untuk tampilan view-nya, title itu $, title itu misalnya, oh ini aja, kita arahin dia ke sini nih, ke indeks ini aja, biar langsung kayak gini nih. Atau kalian copy juga bisa, copy kayak gini bisa, kita ngarahin ke indeks, dan nanti ketika di input nih, dia ada kayak gini, muncul. Muncul ini kenapa Kak ada kayak gini? Ini karena kita pakai metodenya bawaan defaultnya get. Nah, kalau mau ganti, kalau biar ribet Kak ngelihatnya kayak gitu, teman-teman bisa ganti nih. Di sini kan ada action, nah ditambahin lagi properti baru namanya method. Nah, jadi tadi bawaannya itu kita pakai get tadi bawaannya. Kalau mau lebih singkat, teman-teman bisa ganti jadi post. Nih, kita tambah lagi. Tambah misalnya 1, 2, 3, 4. Nih, kakak save. Nah, dia nggak ada lagi nih. URL yang panjang tadi nggak ada. Cuman ini aja. Gitu. Nah, ini kan tadi kita manual ya. Pakai tambah nih. Tambah baru ngarah ke tampilan tambah. Nah, dari sini tadi bisa kita arahin aja. Kita kasih tombol nih, misal di daftar komik. Di daftar komiknya kita kasih sebuah tombol kelas, kita kasih biar rapi, tambah data. Nah, kita arahin, ini kan kayak gini ya, muncul nih tombol. Nah kan ini kan kalau kita klik belum kita arahin, belum kemana-mana dia. Nah kita arahin dulu ke roller komik. Terus tambah. Nih, jadi kita nggak perlu lagi nih nulis di sini tambah kalau mau input. Kita langsung klik aja ini nih. Nih langsung ngarah ya, ngarah ke sini. Kita pencet ngarah ke sini dia. Nah, itu untuk input. Ini input udah ya. Input udah, jadi create-nya udah selesai. Nah, selanjutnya kita mau update nih. Mau update, kita update dulu nih. Oke. Oke. Yang mau kita update yang mana nih misalnya? Nah, ini kan nggak ada tombolnya. Mau ngeditnya itu gimana? Update itu sama ngedit ya, sama katanya itu sama kayak ngedit gitu. Kita update, kita perbarui lagi datanya gitu. Nah, ini kan belum ada ya, belum ada tombol. Nah, kita kasih dulu nih tombol. Misal di sini nih. Kak mau kasih tombol lagi nih. Tombol edit data. Edit aja. Ada nih tombol edit nih. Udah ada tombol edit, kita arahin dulu nih. Kita arahin ke controller baru nih. Controller baru, method baru, function baru. Jadi kita arahin ke komik, terus kita mau edit nih. Kita edit, kita arahin ke edit. Nah, berhubung di sini nggak ada yang namanya function edit, kita buat dulu nih function edit. Nih, misal kita return view, ya, kita copy aja.
Nih, mau kita tampilin apa nih? Misal view ya, view, lihat view. Nah, jadi tampilan komik, folder komik, nama filenya edit. Folder komik, nama filenya edit. Gak ada nih Kak. Oke, kita buat dulu kalau ada. Nih, kita bikin dulu coba. Ini untuk edit. Nih, ketika kita save, kita edit. Nah, ini kan belum bisa. Nah, udah bisa nih. Ini edit, ini untuk edit katanya. Nah, untuk edit ini kita butuh form juga dong. Butuh form kayak sama kayak yang ini nih. Create sama kayak create. Nah, oke, kita samain terus kita ganti edit. Ini kan untuk edit nih, untuk edit. Nah, tapi kan Kak, yang editnya mau apa nih? Mau yang mana nih? Kita belum ngirim nih, misal Masashi Kishimoto mau kita edit. Nah, tapi Kak, kok kosong aja? Kosong aja. Gimana sih Kak mau ngeditnya? Nanti ada yang ketinggal kayak gitu. Nah, cara cara ngirim data ini ketika diklik langsung ada nama. Nanti ketika kita klik edit ya, judulnya nanti judulnya sama kayak gini, Naruto. Nanti langsung ada di sini gitu. Kita kirim dulu nih. Kita kirim dari si indeks tadi, dari edit ini. Kita kirim ID-nya. Cara ngirimnya kayak gini. Ini aja biar mudah bacanya. Nah, cara ngirimnya kayak gini nih. Kita tambahin di sini slash, terus kita kirim ID-nya. Cara ngirim ID-nya kayak gini. $K, $ID. ID-nya itu dari mana Kak? Dari sini. ID. Kenapa harus ID Kak? Kenapa nggak judul, slug, penulis, penerbit, sampul? Nah, karena misal nih ada namanya juga Naruto. Ini yang data kedua namanya Naruto. Terus slugnya sama Naruto. Terus penulisnya sama Masashi Kishimoto. Terus penerbitnya sama. Ini juga sama. Create ad-nya juga sama. Updated ad-nya juga sama. Terus gimana cara kita mengidentifikasi kayak gitu? Nih misalnya ada dua orang nih, ada dua orang kembar nih. Kan pasti ada perbedaannya kayak gitu. Misal ada yang satu ada tai lalatnya, misal di pipi kayak gitu, yang satu enggak. Nah, itu perbedaannya itu kan ciri khas ya. Ciri khas. Nah, itulah ciri khasnya ID. Jadi dia nggak bakal sama. Kalau judul bisa aja sama, kalau slug bisa aja sama, kalau ID dia nggak bisa sama, harus beda kayak gitu. Nah, jadi kita harus kirim ID nih. Kirim ID, terus setelah kita kirim ID, kita ke routes dulu nih. Kita kirim ID. Kita kirim ke routes. Kalau di routes itu ada di config, di routes. Nah, di sini, nih kita copy aja. Nih, kita baca ke komik, edit. Ke komik, edit. Terus ID. Kalau ID itu kan angka. Kita kirim number atau angkanya aja. Terus kita tangkap nih. Kita tangkap ke controller apa? Controller komik nih. Controller komik ini. Terus nama metodenya apa? Nama metodenya yang ini nih. Edit. Edit. Terus kita kasih supaya dia nangkap, kita kasih $1. Ini untuk dia nangkap ke $edit. Nah, $1 ini nanti ditangkapnya di sini. Kayak kita belajar sini nih. Dia nanti ngirim sebuah ID gitu. Ini kakak coba kita DD ID. Nih ketika kakak klik yang ini, nih ID-nya 1. Terus kakak klik yang ini, BTS ID-nya 6. Terus kakak coba yang 3 ini. Nih ID-nya 8. Jadi sesuai sama yang ini nih. Nih sesuai sama yang ini. Gitu. Nah, terus setelah kita ambil, kita kirim dulu nih.
kita kirim dolar, kita ambil dulu nih datanya, ID. Kan cuma ada ID aja nih, belum ada judul, slug, penulis, penerbit, sampul, dan lain-lain ini. Jadi kita ambil dulu nih berdasarkan ID. Cara ngambil berdasarkan ID, kita butuh model tadi nih. Butuh model tadi. Kita bikin function baru, public function berdasarkan ID. Namanya anggap aja berdasarkan ID. Terus ID itu parameternya kita kirim ID. Nah, setelah teman-teman ngirim, nih kita mau apa? Kita minta kembaliin data dari tabel apa? Tabel komik. Terus apa sih Kak? Berdasarkan apa sih Kak? Kita nyarinya. Tadi kan kita kirim ID, berdasarkan ID. Berarti kita kirim berdasarkan ID. Di mana ID-nya itu sama dengan $ID. Sama dengan ini. Terus kita ambil nih. Find, get row array. Kita jadiin array aja gitu. Nah, nanti ketika ini udah ada, kita panggil di sini di controllernya. Fungsinya apa nih? Yang ini fungsinya apa gitu? Fungsinya yang ini tadi berdasarkan ID. Oke, berdasarkan ID terus kirim parameter ID-nya. Nah, kalau kakak kita bikin variabel aja ya. Kita misalin ini data apa ya? Data komiknya. Kakak nih, kalau kakak klik yang ini nih, Masashi Kishimoto, kan kita ngirim ID aja. Nah, ketika kita udah minta bantuan ke model tadi untuk ngambilin sekalian nama penulisnya, nah judulnya kayak gitu. Nah, nanti diambilinnya. Nah, diambilinnya judul udah diambilnya, slide diambilinnya, penulis diambilnya kayak gitu. Jadi, ketika kita udah dapet data ini, kita kembaliin lagi nih, kita kirim lagi ke view-nya ini, kita kirim ke edit ini. Cara ngirimnya, misalnya ini data komik, kita kirim data komik. Nih, jika udah dikirim kan ke data komik ini, nanti kekirim ke view komik edit. Nah, di view komik edit ini baru kita tangkap komik edit. Nih, di sini kita tangkap. Nah, kita kasih value nih. Value PHPP misal dolar tadi namanya itu data komik ya, data komik. Nih, kita bikin di sini data komik. Ini apa nih? Ini judul ya. Judul nih. Oke nih. Oke nih, ketika kakak klik ya, kakak klik edit. Nih, nanti langsung ada nih Naruto. Langsung ada Naruto-nya, tulis Naruto. Kan tadi kan kosong aja kayak gini judul. Nah, ketika kakak klik, misal ini kan judulnya One Piece. Ketika kakak klik, langsung ada nih One Piece kayak gitu. Jadi kita tinggal mau ganti apa kayak gitu. Nah, terus kita tambahin di sini juga, kita kasih value. Nah, yang ini slug isinya, yang ini penulis, yang ini penerbit. Nih, langsung ada semua dia. Kalau kakak yang ini misal nih, BTS. Nih, nanti ada langsung kayak gitu. Udah otomatis dia. Nah, sekarang kita mau input nih. Misalnya kakak mau input 5 nih. Ini kan masih belum bisa nih. Karena kita belum bikin perintah untuk dia nyimpan yang baru, mengupdate yang baru. Nih, cara nyimpannya itu kita bikin, kita arahin dulu nih. Form editnya kita bikin function baru, misal edit data.
Nah, ketika edit data, kita bikin di sini edit data gitu. Kita bikin function baru, public function edit data. Edit data tadi ngirimin apa aja nih? Ngirimin yang ini nih, name-nya, judul, slug, penulis, penerbit. Nah, sama kayak si input tadi, kita kopas aja nih yang input tadi. Ini kita kopas, terus kita taruh sini. Kan dia sama-sama ngambil ketikan, atau ketika kita ngetik ini, nih nanti dia ngambil ke sini nih, ke judul ini. Diambilnya, terus kita simpan nih. Kita simpan ke database. Nah, kalau kita simpan tadi kan pakai $insert ya. Nah, $insert. Nah, kalau update dia beda lagi, dia agak sedikit ribet, enggak sedikit ribet sih, kita bikin function baru di modelnya. Nah, ini kan sama ya. Ini data update aja. Kita misalin data update aja. Nih, kita harus bikin metode baru nih. Metodenya, ini kan metode apa nih dari comic model dari sini nih. Kita bikin metode baru namanya edit gitu. Update aja, update data. Terus kalau update data kita harus ada spesifikasinya, yang diupdate mau data yang mana, ID apa gitu. Jadi kita ngirimin ID, $ID sama datanya gitu. Data apa aja sih yang nanti di update gitu. Terus kita kembaliin return db label comic, di mana ID-nya sama dengan ID. Jadi ini nih. Kalau apa teman-teman kalau mau kopas, nah tapi karena kita yang ini berdasarkan ID ini get row arrays, kita ngambil, nah kita kan mau ngupdate nih, kita ngupdate. Nah kita harus set dulu. Kita harus set dulu data apa aja yang mau dikirim. Nah data ini dari sini. Nah data yang ini nanti kita kirim dari sini nih. Nanti set data, terus kita update nih. Nah ini udah diupdate nih. Nih kita bikin sesuai dengan function yang di sini tadi, comic model. Comic model, fungsinya update data. Terus parameternya berapa? Ada berapa parameter? Di sini ada 2, berarti 2 juga gitu. $ID sama $data. Data apa? Data update tadi nih, yang ini nih. Data update, kita update di sini. Gitu. Nah, $ID-nya kan belum ada, Kak. Nah, ini kan memang belum ada ya. Nah, jadi kita ambil dulu nih dari edit tadi, dari edit kita tambahin nih. Kita tambahin sebuah input yang tersembunyi aja. Kalau input ini dia nampilin yang ini nih. Yang ini bentuk kotak ini. Nah, bisa juga kita bikin input tapi nggak kelihatan. Namanya input type hidden. Nih, dengan nama misal ID comic. Value-nya $data comic ID. Nih, $ID kita ambil dari sini. Jika udah ada $ID-nya, terus kita ambil di sini, udah kita update nih. Terus kita arahin lagi ketika sudah diupdate. Oke, Kakak lihat dulu ya. Nih, ini kan data yang ini aja nih, yang 31 ini ya, Kakak update misalnya. Kakak edit, misal kita ganti 4, judulnya Lala Dele dulu yang lolo gitu. Nah, ini kan udah ganti ya. Nih, Kakak update. Nah, dia kosong. Kenapa kosong? Karena kita belum ngarahin ke view-nya. Tapi datanya udah ke-update nih di sini. Bentar.
Ini kita tambahin ID dulu coba. Get data. Nih, kok nol nih? Kita cek dulu di create-nya. Di edit, sorry, di edit. Oh, ID comic. Name-nya ID comic. Kita tulis tadi di sini ID aja, getternya. Kita ganti nih. Udah kita ganti, kita save, kita coba lagi. Nih ya, kita ganti yang tadi ini yang 123 ini, 1234 kita update nih. Kita update jadi judul Lala, Lele, Lulu, Haha. Nah, ini kan ID-nya 8 ya. ID-nya 8 ya. Ketika kita update, nih dia udah ganti nih. Ganti jadi Lala, Lele, Lulu, Haha. Tapi ID-nya tetap 8 kayak gitu. Nah, jadi untuk ganti kayak gitu. Untuk update kayak gitu. Nah, ini kan kenapa kosong, Kak? Karena kita belum ngarahin nih. Kita belum return view, kita belum menampilkan mau ngarahin kemana dia. Kita tampilin aja nih, Kak, sama kayak si index. Kita copy, kita tampilin sama kayak ke index lagi, Kak, ya. Oke, ini ketika Kakak edit nih, misal BTS yang ini ya, yang nomor 3. Kakak edit jadi ini misalnya. Nih, ketika Kakak. Oke, kita ganti dulu. Ini input namanya, kita ganti update. Berbeda. Kita ganti semulanya tadi Squid Game BTS itu nih udah ganti jadi sesuai yang Kakak input tadi. Nah, jadi ini ya. Kita ganti lagi nih misalnya si Siti, misalnya Siti Dwi Oktarini Elektro misalnya. Ke update nih udah ganti nih Oktarini Siti. Nah, ketika Kakak mau edit udah tampil lagi nih sesuai yang Kakak input sebelumnya tadi. Nah, selanjutnya kita udah ke update, udah selesai nih. Nah, kalau si delete ini paling mudah. Paling mudah karena kenapa? Karena butuh cuma satu baris gitu. Ini misal Kakak mau kita kasih tombol lagi nih, tombol delete nih misal. Kita kasih tombol delete nih. Kakak kasih tombol lagi delete nih. Ini komik ke delete. Terus kirim ID. Ini Kakak ganti yang ini primary, ini sukses nih. Nih, jadi udah ada tombol delete, udah Kakak kirim ID-nya dari sini, dari sini kita arahin ke metode delete. Nah, ketika kita kalau ngirim data lewat Harep, kita harus pakai route tadi nih, pakai route tadi. Kita pakai route, terus kita kirim delete, pakai num juga, terus kita arahin ke controller delete, terus ini delete. Nah, delete yang ini nama dari ini nih, nama dari sini nih, public function delete. Nah, nama yang ini sama kayak yang ini. Kita delete, kita tadi dapat ID-nya nih, sama kayak si edit tadi. Ketika diedit, nih kalau delete cuman satu baris saja, this comic model delete. Delete-nya mau apa? Mau berdasarkan ID, Kak. Udah. Ini udah ke delete, udah. Jadi delete itu aja. Nih, ketika Kakak ngarahin nih misal nih, si Lulu Lala ini Kakak delete. Udah hilang ya? Nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi.
Tuh, udah nggak ada lagi. Udah di-delete. Kakak tinggal arahin aja nih. Kakak copy yang ini. Kakak tampilin ya. Kakak copy yang indeks, tampilan indeks. Kakak taruh di sini. Nih. Jika kakak Siti Oktar ini kakak hapus. Udah, hapus dia. Terus BTS kakak hapus. Udah, hapus dia. Kayak gitu. Jadi, delete ini paling mudah. Oke, misal kakak tambah lagi nih. Si Rifki. Berat. Terus Sekar. Terus Siti tadi. Nih, ini kan udah. Input sudah, di-delete sudah, diedit udah bisa. Nah, udah bisa. Nah, jadi udah selesai. Delete udah selesai. Create udah selesai. Read udah selesai. Update udah selesai. Silakan belajar. Silakan diulangi lagi videonya nanti. Kakak tahu kalian pasti belum paham. Nanti diulang lagi 3 atau 4 kali. Insya Allah bisa. Oke. Udah ya. Nah, jadi tinggal tunggu tugas besar kalian belajar CI udah selesai. Jadi ya tugas besar bobotnya paling besar dan nanti teman-teman nilai kalian bergantung dengan tugas besar selama ini. Nah, berhubung udah selesai kan tadi CRUD. Oke, kalau udah bisa enak nih. Kalau udah bisa cuma berapa jam tadi? Udah cuma 1 jam nih bikin CRUD aja. 1 jam. Cuma 1 jam. Santai. Grup PHP mana sih Salman? Kumpul kapan? Salman? Salman? 3 jam lagi DL-nya, kata si Kak Josi. Nah, teman-teman kumpul sama Kak Salman. Nah, nanti teman-teman tugas besarnya nih ya. Tugas besarnya sebelumnya kakak mewakili web mentor-mentor. Makasih banget ada teman-teman 21 udah ya kita belajar bareng lah. Teman-teman mentor cari ilmu, cari berkah, cari pahala untuk ngajarin kalian semua. Dan ya kalian juga semoga ada belajarnya dari kami. Terus ya pokoknya kami dari mentor makasih buat kehadiran kalian yang udah hadir dari pelatihan pertama sampai pelatihan terakhir ini. Terima kasih Kak. Cepat Oke. ini Kak. Adit, di sini Oke. ada yang nanya di kolom chat, Dit. Siapa? Dari Muhammad Aulia Al-Hafiz. Dia nanya, izinannya Kak yang dikumpul itu codingan aja atau gimana aja Kak yang tugas cerutnya itu? Kalau PHP itu yang dikumpul harus ini nih, codingannya sama database ya. Kalau masih bingung kumpul database yang mana, ini kan ada database kalian nih. Kalian klik database-nya, terus kalian ekspor. Ketika kalian ekspor, nih kalian klik go aja, udah go aja, nanti dia ke download. Nah, file ini nanti di kalian kumpulin juga gitu di dalam folder. Terus kayak gini aja nih. Ini kan htdocs ya, htdocs kalian. Ini kan aplikasi kalian. Nah, ditaruh di sini aja. Ini di sini aja. Nah, nanti ada C4 SQL. Dia sini extensionnya SQL. Gitu. Mungkin itu ya kalau ngumpul ini. Ngumpul database dan codingan. Nah, oke, sudah selesai. Oh ya, jelasin tugas besar. Alicia ada Alicia? Halo Alicia. Halo Alicia. Halo Alicia.
Oke. Nah, kalau untuk tugas besarnya itu berapa lama ya? Josi tahu nggak, Jos? Pokoknya kalau nggak salah itu sebelum UAS. Jadi lihat Kalian dulu UAS. jadwal UAS. Ya. Nih, kakak kasih bocoran. Kalau kalian bisa tugas besar, kalian nggak UAS biasanya. Jadi kalau kalian lulus, tugas besar kalian bagus. Kalian nggak UAS, auto A. Nah, tuh. Kasih bocoran buat teman-teman kalau biar semangat. Auto A. Gak jamin. Kalau nggak dapet A nanti kakak komplain sama Kak Munte. Kalau kalian tugas besarnya bagus, tapi dapat B, dapat C, nanti kakak bantuin ngomong sama Kak Munte. Pasti Izin A. bertanya, Kak. Ngerti, Kak? Oh ya, ngerti ya. Terus, Izin bertanya bentar, Kak. iya, Kalau silakan. kami masih cak mana tidak ngerti ngerjain tugas besarnya, boleh masih PC Iya. minta, ya. Belum. Bentar ya. Bentar. Kakak belum jelasin tugas besarnya. Nah, jadi teman-teman nanti tugas besarnya itu bikin company profile ya, Jos. Jadi Iya, company profile. iya, profile perusahaan kayak gitu, apa ya? Ya, kalian lihat lah website perusahaan itu kayak gimana gitu. Nah, nanti kalian cari, nah nanti kalian desain. Ya, pokoknya terserah mau perusahaan bikin sendiri perusahaannya, terserah, pokoknya ya company profile temanya kayak gitu. Terus harus ada CRUD, pakai coordinator, terus pakai template. Kalau kalian pakai template dan pakai template boleh sih, boleh. Tapi jangan pakai WordPress atau video lagi itu. Kalau template CSS boleh. Nah, teman-teman, apa lagi ya? Bentar, kakak balas chat dulu. Oke, nanti bikin company profile, ada CRUD, sama CRUD-nya itu nyimpen file ya. File juga sama kayak CRUD tadi, tapi bisa nyimpen file. Itu bisa kalian pelajarin di web programming Unpas itu untuk input filenya. Nah, itu teman-teman apalagi ya? Oke, template boleh. Nanya mentor, sepertinya tidak dulu. Kalian belajar mandiri dulu. Sepertinya harus mandiri dulu kalian. Karena kami tahun kemarin nggak ada mentor, nggak ada apa-apa, nggak ada pelatihan juga, jadi belajar sendiri. Jadi teman-teman juga harus ya belajar sendiri dulu. C4 biar paham, biar paham dan biar ngerti yang dipelajari, biar nggak nanya-nanya juga. Oke, mungkin itu ya, nanti tugas besarnya di presentasi. Halo Kak, bentar ya Kak. Kalian nanti presentasi, nanti ditanyain ini dapat dari mana codingannya, terus
kok bisa kayak gini, nah nanti ditanyain respon sih sama seperti Megatek. Nah, mantap. Apa ya, apa kalau Megatek ngeri sama asdosnya, kalau sama kami santai santai. Kalau Megatek takut kan kalian, takut enggak atau tidak? Kalau kami Megatek kemarin takut sih. Ada enggak? Karena kami gak ngerti rangkaian, jadi takut. Nah nanti itu ya, ada yang mau tanyain enggak tentang tugas besar? Mungkin Isan mau nanya, Kak. Ya oke, agak cepat ya. Oke, Kak. Tugas besar ini individu atau kelompok, Kak? Individu. Individu dong. Kami tahun kemarin individu, mana ada kelompok. Oke, siap. Jangan ngegas atuh guys, kan adanya cuma nanya. Aduh ya Allah. Maaf. Oke, ada lagi, cepet, kakak ada meeting. Deadline-nya berapa lama kak? Tugas besar Nah, kak? tadi sudah Baru dibilang puas. Biasanya seminggu sebelum sebelum UAS. puas. Kalau Minggu. kalian tidak hoki, 3 dosen yang depan kalian presentasi. Ya, Yeay, ada Pak Iwan. Pak Iwan siapa baik kemarin tuh ya? Ada Pak Pak Iwan. Iwan, Bu Pak Desi. Munir. Jangan Udah yang sih, pembukaan. Kak Munir. Kalau pembukaan tuh banyak dosennya. Kalau Iya. boleh kakak kemarin nomor Caca 2 ya? presentasi teman-teman. Ada lagi. Wajib on cam. kayak sidang skripsi kak ya berarti Wajib. bakal. Yay, Wajib benar on kayak cam. sidang Nggak kayak Wajib. itu juga. Wajib kayaknya, wajib. Harus Kau jelasin. nih. kan. Tapi suasananya ya kayak itu. Iya. Biasanya Dengkul nak kalau siapa? kalian ketahuan ngejoki itu kelihatannya sih, walaupun kalian tahu kan bakal bakal ditanya lagi lebih seluk-beluk. Jadi saran kami tidak usah lah ngejoki, buatlah dewek-dewek sekalian bisanya kayak mana. Siap kak, Semangat. terima kasih kak. Waalaikumsalam. Sudah ya? Aman ya? Aman Alicia, lah. Terima kasih ya kak Caca Insya Allah. atas perhatiannya. Sekali be, Bandi, sekali be. Sudah, Bani, sudah. Jadilah Bani. Bani. itu Bani. Bandi, kau nak yang mana, Bandi? Maklumin Ini aja. rumah, bini di rumahnya, bini Bani balik mana Bani? Diam dulu. Bandi ini memangnya banyak. Guys, kondusif dulu guys. Diam dulu. Guys, kondusif. Kita Kalian diam ya. dokumentasi terakhir. On cam. Cepet. Yang tidak on cam dikit. Ayo on cam. Cam gas. Yang tidak on cam. Cepet. Kak Caca, Cepet. jangan lupa Adit. makan kak. Oke, makasih Robani. Kayaknya bibit-bibit bayu ya. Alicia ada. Alicia. Udah nginget kakak. Ada di. Lupa. Siapa yang ini? Aku Yang- Aku screenshot. Sebentar, Kak. Oh kak Caca ya? Iya kak, laju kak, silakan kak. Bani. Ya Allah. Hai Bandi. Josi dari Aulia. Ini udah ada cowok apa cewek? Oh, Muhammad Aulia ada anak on cam kah? Enggak. Kak. Siapa ngomong gitu? Kirain gitu ya. Ganti lah Wahyu. Bentar kak, backgroundnya mau inilah kak. Nopal belakang. Oke. Dit kau ada anak on cam. Udah open cam, Dit. Dit kau kepala sekolah Dit ayo. Entah capsi. Nah. Asli. Dit Dit. tolong on cam ya. Hargain Suami Kak lagi Caca. di mana? Udah capek Yuk. dia. Rabani. Bandi lincah nih ya. Jadilah. Oke. Jadilah Bani. Udah siap galau kah? Mana siap? Kakak hitung ya. Bentar kak. Oke. Pina aja Lelep apa Pina? Pinanya nggak ada sinyal. Pina sudah belum Vin? Sudah kak. Tapi belum on cam. Oh, sudah. Oke. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Vina mantu Vina ya Allah. Oke, siap ulang. 1, 2, 3. Nah, lagi. Gaya bebas terserah kalian. 1, 2, 3. Oke, udah.
Makasih semua. Terima kasih Kak Caca. Ada salam dari Makasih Kak Rabani. Caca. Makasih. lain nggak tahu. Selamat Rabani. Terima kasih Kak. Yang lain Bani, makasih Kak Bani. Terima kasih juga. Rabani. Terima kasih kakak semuanya. Bani. Kak Caca terus. Semangat ya. Ya, jadi ayo. Pepet. Kak cepetin kakak ninggali kami. Iya Kak Caca. Dulu Kak Minap. Tapi tak nugas juga betul. Masih Ambil aja, ambil lah. Nggak Kak apa-apa. Caca di bukit kan ya Kak? Kak Layo. Oh, Ya. iya. Aduh. Aduh, Tetap loh, enggak boleh, jangan berpihak Bukit Layo sama Morato. Kak Caca balik mana Kak? Balik ke Bani. Iya, balik kemana Kak? Rabani Terus. jadilah. Selamat untuk Indi dan Raja. Rabani udah berharap Kak. Bani balik lihat mana gue tunggu. Tanya kalau dia. Kakak mana Rabani? Endus. Rabani balik mana? Halus. Rabani nggak ke Okin Rabani. Abadi, jangan terlalu itu ya, hati-hati agak kepleset main. Udah gantung. Offside. Licin lantai. Kalau Offside, Kakak offside. ada yang lain Kak? Oh, banyak pawang ya rupanya. Bukan Buaya Kak. Kak, buaya. Iya. Ada Kevin, pantur gimana ketawa di sini, Kevin, Kak? Apanya Kevin? Perasaan tadi selera Bani ada Raja, mana Raja? Raja baru. Raja baru nikah Kak. Selamat Raja dan Indi. Selamat Raja. Selamat Raja. Selamat. Raja Indi selamat. Selamat. Malam Raja. Dia. Congratulations ya guys. Selamat Jangan Raja. lupa. Kak Caca jangan cepat-cepat ya Kak. Selamat, ambruk, ya, ya. selamat. Ada warung. Nyusul beja. Indi sama Raja ada aku ada kafe jadi langsung nikah. Oh, oke, baru tahu Kakak. Kak Caca jangan Tidak, cepat-cepat dulu ya tidak. Kak. Dapat momongan Kak. Oh, Raja Indi nggak jadi Bani yang baliknya sleep call di mana? kemarin tuh dengan si Raja tuh. Aduh. Rahasia.